Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Malam hari ini kita semua berkumpul dan bermuajahah di tempat yang baik. Tadi guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Abidin sudah menerangkan tentang keistimewaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ingin pada malam hari ini menyampaikan tentang haul. Karena saya itu tadi membaca di background yang ada di belakang saya duduk, ini adalah haul al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zaini yang ke-24. Ini luar biasa. Almarhum sudah wafat 24 tahun yang lalu. Itu berarti sekitar tahun 1999. 24 tahun yang lalu beliau wafat. Tapi alhamdulillah sampai malam hari ini, setelah 24 tahun beliau wafat, beliau masih kita ingat, beliau masih kita kirimkan doa. Dan itu Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang paling diharapkan, sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah meninggal. Kita semua ini boleh hidup sepanjang apapun, pergi kemanapun, jadi siapapun, tapi cepat atau lambat kita semua pasti mati. Makanya di dalam Al-Quran itu kata-kata mati itu tidak selamanya disebutkan dengan mati. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa'bud, kamu itu diperintah sama Allah untuk u'bud, ibadah. Sampai kapan saya ibadah? Kata Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu sesuatu yang paling yakin, yang paling pasti dalam kehidupan manusia. Kata ulama, yakin di situ artinya mati. Karena kita ini ketika hidup itu terkait dengan masa depan. Orang boleh punya cita-cita apapun, tapi masa depan itu tidak pasti untuk semua orang. Ada orang masih kecil sekolah, cita-citanya jadi dokter. Apa pasti setelah tua nanti jadi dokter? Belum tentu. Ada orang cita-citanya jadi dokter, ternyata gedenya jadi pasien. Ya, cita-citanya boleh jadi dokter, tapi kenyataan gedenya jadi apa itu? Jadi pasien. Ada orang kecilnya punya cita-cita jadi presiden, gede jadi RT, bisa. Ya.
Karena yang pasti di masa depan itu nggak ada, Pak, kecuali satu, yang namanya mati. Siapa aja mati, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang pinter mati, orang bodoh mati, presiden mati, menteri mati, RT mati, pengangguran mati, orang sakit mati, orang sehat mati, orang tua mati, masih muda mati. Maka mati ini sebenarnya, Pak, ini kunci sukses hidup orang di dunia ini. Makanya kita ini kalau datang haul, datang tahlilan, itu sebetulnya yang untung dua pihak, Pak. Kita sering salah itu. Kalau lagi tahlilan, seolah-olah yang untung yang mati. Yang mati seneng nih, gua kirimin doa. Itu separuh benar, separuh salah, Pak. Orang tuh datang haul, datang tahlilan, itu yang hidup untung, Pak. Untungnya di mana? Ingat mati. Nih kita malam ini nahlilin orang malam pertama. Jangan-jangan besok malam kita juga ditahlilin sama orang. Bener nggak kira-kira? Kita jangan sok-sokan itu. Gua tahlilan malam ini, ya. Itu yang tahlil malam ini. Apa ada jaminan akan hidup panjang? Nggak ada. Ada orang nahlilin orang malam ini, besok malam dia apakan itu? Maka orang itu rajin datang tahlilan, kalau mengerti tujuan tahlil, itu orang jadi orang soleh, Pak. Itu jadi orang soleh. Karena orang itu kalau selalu ingat mati, itu lurus, Pak. Makanya orang tua kita, ya, jangan orang tua kita, asalnya manusia, Nabi Adam, ya, ini bapak-bapak, ada satu pembicaraan yang paling tidak kita sukai di dunia itu kematian. Orang bisa nanya, nanti liburan akhir tahun mau pergi kemana? Nanti tahun depan mau jalan-jalan kemana? Besok mau kemana? Ditanya apa aja. Besok mau makan apa? Besok mau belanja di mana? Lusa mau kerja apa? Ditanya kayak gitu enak, Pak. Tapi tidak ada orang, lu kapan mau mati? Nggak ada, ya. Nggak ada itu, nggak ada. Orang seneng bicara mati itu nggak ada, ya. Makanya dulu di Kerawang itu ada penyair terkenal namanya Hairil Anwar, Pak. Itu bikin puisi, kata Hairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun. Tuh. Semua orang hidup pasti kepengen hidup terus, nggak mau mati. Itu bukan cuman Hairil Anwar, Pak. Kakek moyang kita Nabi Adam itu digoda sama iblis di surga, itu dengan kehidupan tidak pakai mati. Nabi Adam itu di surga digoda, mau dikasih tanah di Bekasi Barat tuh, di Sumarekon, ya, dekatnya Ayon tuh. Nabi Adam, lo mau nggak tanah 100 hektar di Sumarekon Bekasi? Nabi Adam nggak mau, nggak mau. Nabi Adam mau nggak punya Alfamart sebekasi? Nabi Adam nggak mau itu, nggak mempan. Mempannya pakai apa? Lihat Quran. Nabi Adam dibisikin sama setan ini, sama iblis ini. Adam, hal adulluka, mau nggak saya tunjukkan ala syajaratil khuldi, kepada pohon keabadian, wa mulkin la yabla, kekuasaan yang tidak ada ujungnya. Jadi Nabi Adam itu digoda sama iblis, dikasih tahu, Adam, ini ada pohon. Pohon itu disebut dalam Quran namanya Sajaratul Khuldi, pohon keabadian. Kalau kamu makan buahnya, hidup ndak mati-mati, berkuasa ndak pensiun. Jadi kalau ada presiden kepengen jadi presiden 10 periode, Pak, itu ndak salah. Memang Nabi Adam kakek moyangnya begitu. Kalau ada RT di Pedurenan ini ndak mau diganti, ya,
kepengen terus jadi RT, itu kata orang Betawi emang udah dari sononya. Nabi Adam juga kepengen Pak, hidup ndak mati-mati, berkuasa di surga ndak keluar-keluar. Itu godaan iblis yang mampu meruntuhkan imannya Adam. Larangan yang Allah larang itu dilanggar sama Nabi Adam. Kenapa? Karena urusannya hidup dan kekuasaan. Maka orang tuh kalau mau bener itu rajin-rajin ingat mati. Maka orang-orang tua kita dulu itu punya tradisi-tradisi yang bagus Pak. Coba Masjid Ahli Sunnah dulu itu mesti ada kuburannya. Ya, ayo, ya, Masjid Wahabi aja yang tidak ada kuburannya itu. Ya. Masjid Aswaja Ahli Sunnah itu, Bapak lihat itu. Semua makam Wali Songo, semua makam habaib, tradisi dari dulu Pak, dimanapun itu ada masjid, mesti ada kuburannya. Bisa di depannya, bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, bisa di pintu masjid. Kenapa? Ini dari bijaksananya orang-orang tua kita. Bapak bisa bayangin nih, ini musola, musola apa namanya? Musola Al-Istiqomah. Ini kalau di tempat Bapak duduk nih jadi kuburan, ya. Kuburan di sini nih. Orang dulu kan rajin sholat berjamaah, Pak. Setiap 5 waktu orang dulu tuh ke masjid. Kalau ke masjid lewat kuburan, maka dia ingat ini rumah saya di masa yang akan datang. Subuh lihat kuburan, zuhur lihat kuburan, mau asar lihat kuburan, keluar asar lihat kuburan. Saya jamin orang ini jadi orang baik, Pak. Kenapa orang Bekasi sekarang nggak baik? Nih, ya. Kenapa orang Pedurenan sekarang nggak baik? Keluar dari masjidnya ada kuburan. Begitu keluar dari masjid, jalan dikit, mana subuh sekarang jam 4:10 menit, ya kan? Bubaran subuh itu masih gelap. Lewat orang Pedurenan nih, habis sholat subuh, habis minta hidayah, Allahumma hdina fiman hadait, pulang lewat warungnya janda, Pak. Kata jandanya, Pak Haji mau kemana? Pulang. Mampir Pak Haji, sepi. Kira-kira pulang apa mampir? Saya nggak nuduh sih, tapi Pak Haji akhir zaman saya nggak nuduh ya, yakin saya belok tuh. Kenapa belok? Dia nggak lihat kuburan. Coba kalau mau sholat subuh lihat kuburan, khusus sholatnya. Ya kenapa? Habis lihat kuburan, keluar dari masjid ada janda nggak ngelirik. Kenapa? Habis lihat kuburan. Suami ibu mau ke kantor nih, habis lihat kuburan, mau nyolong korupsi nggak jadi. Kenapa? Ingat kuburan. Nanti imannya turun jam 10, jam 12 ke masjid, ngeces lagi, lihat kuburan. Bu, orang kalau sering-sering lihat orang mati, Bu, itu hidupnya bener, Bu. Makanya ibu tuh kalau mau bener, rumahnya pindahin, Bu, di tengah-tengah kuburan. Ya, syukur-syukur tiap hari ada orang mati lewat depan rumah ibu. Ya, saya yakin itu kalau rumah kita di tengah-tengah kuburan, ya, zuhur ada orang mati ngubur, asar ada orang ngubur, maghrib ada orang ngubur, besok pagi ada orang ngubur. Saya yakin, Bu, ya, biar kata soto ayam enak, nggak semangkok ibu habis. Kenapa? Ingat mati. Maka kita datang haul itu kita sedang mengingat kematian. Begitu kita ingat sama kematian, ibarat aki, kita ini diapakan tuh? Diingatkan. Itu untungnya kita sering ikut haul, itu untungnya kita sering ikut tahlilan, itu untungnya kita sering ziarah kubur, hati kita itu lempeng. Ya. Maka kalau di Indonesia itu polisi mau jujur, kasih depan Kapolres tuh, Kapolsek, ya, itu depan kantor pemerintahan, kasih semuanya kuburan tuh, Pak. Ya, insya Allah nggak ada pejabat yang nakal itu.
Ya, kiai-kiai itu sekarang suka main amplop. Amplopnya gede datang, amplopnya nggak gede kagak datang. Kenapa? Karena di tempat pengajian nggak ada kuburan. Coba kiai suruh ceramah di kuburan, hilang serakahnya Pak. Kenapa? Dia ingat sama apa ini? Kuburan. Itu yang pertama. Jadi kita malam hari ini datang ke sini itu bersyukur. Kita sedang belajar, sedang diingatkan sama Allah. Kalau sering-sering ingat dengan kematian, sering-sering ingat dengan masa depan, hidup kita lurus. Maka coba lihat, Bapak Ibu pikirin nih, kita ini sholat, biar hafal Quran, itu habis baca doa iftitah, wajib baca Fatihah, nggak boleh diganti. Biar Bapak apal Quran, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, haram Pak, nggak sah sholatnya. Harus baca apa itu? Fatihah. Pertanyaannya, kenapa harus baca Fatihah? Karena di surah Fatihah itu ada ayat yang mengingatkan kita kepada masa depan setelah kematian. Apa itu ayatnya? Maliki yaumiddin. Coba Bapak kalau baca Fatihah sama Ibu, Maliki yaumiddin, Allah itu pemilik, Allah itu penguasa, Allah itu satu-satunya yang berjaya nanti pada hari itu namanya Yaumuddin, hari kiamat. Oh, Bapak jadi ingat kan ada hari namanya hari kiamat. Kalau nggak baca Fatihah, ingatnya Senin, ingatnya Selasa, ingatnya Rebo, ingatnya Kamis, ingatnya Jumat, ingatnya Sabtu, ingatnya Minggu. Tapi begitu baca Fatihah ingat, ya Allah iya ya, ada hari namanya hari Yaumuddin. Untuk apa saya berkuasa pada hari Senin kalau nanti saya celaka pada hari kiamat? Untuk apa saya jadi presiden hari Senin kalau nanti hari kiamat leher saya diinjek sama malaikat? Untuk apa saya kaya hari Kamis kalau nanti pada Yaumuddin hari kiamat kekayaan saya mengantarkan saya ke dalam api neraka? Maka orang yang rajin baca Fatihah, orang yang rajin sholat, kata Quran, inna sholata tanha. Tuh ya, jadi kalau Bapak habis sholat masih nyolong ya, habis sholat pulang berjamaah tuker sendal, habis sholat masih colak-colek sama janda kembang di Bekasi, itu tandanya Bapak sholat kagak paham. Kalau paham dan khusyuk, ingat. Nah yang kayak gini nih secara keseluruhan keuntungan kita datang ke acara kayak haul. Sementara almarhum nih yang di kuburan dan kita semua nanti itu nggak ada Bapak Ibu sekalian yang lebih ditunggu melebihi dari kiriman doa yang diberikan oleh orang yang masih hidup, disampaikan sebagai hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal nanti di kuburan. Nggak ada yang lebih ditunggu dari itu. Nih kalau kita yang di pesantren pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, itu punya syarah namanya I'anatul Talibin. Atau orang yang pernah ngaji tasawuf itu baca kitab namanya Ihya Ulumuddin. Atau orang yang pernah ngaji hadis di Ma'ajim yang dibuat oleh Imam At-Tabrani misalnya, itu ada cerita Bapak Ibu sekalian yang harus menjadi inspirasi kita yang masih hidup untuk mempersiapkan bekal kita nanti pada hari kiamat, pada hari saat kita masuk ke liang kubur. Apa itu? Al-Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi, atau pengarang-pengarang kitab kayak Imam Ghazali misalnya, itu meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka. Kata beliau-beliau, zaman dahulu itu ada orang soleh namanya Bishr bin Mansur. Ini ditulis di semua kitab itu. Bishr bin Mansur itu meriwayatkan Pak, satu kisah
waktu di Asyam. Asyam itu Syria sekarang, Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, itu dulu namanya Asyam. Kata beliau-beliau, dulu di negeri Asyam itu pernah terjadi yang namanya at-ta'un. Ta'un itu kalau bahasa sekarang pandemi. Pandemi itu ada orang yang tiap hari itu kenapa itu Pak? Penyakit dan mati. Kayak kemarin waktu kita ada COVID itu kan pernah Pak, habis lebaran itu kita buka WhatsApp tuh takut. Kenapa buka WhatsApp takut? Karena setiap dibuka WhatsApp pasti inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kadang saudara jauh, kadang saudara dekat. Kadang tetangga jauh, kadang tetangga dekat. Itu namanya at-ta'un, pandemi. Kata Bishr bin Mansur ini, waktu terjadi pandemi, itu ada rojulun, seorang laki-laki, yahtalifu ilal jabbanah. Kerjaannya itu mondar-mandir ke kuburan kampung untuk memakamkan jenazah. Jadi kalau bahasa sekarang itu relawan Pak. Jadi orang ini kerjaannya sebagai apa ini? Relawan. Tiap hari ada di RW mana, ada di RT mana, ada di kampung mana orang mati, diambil itu Pak. Dia kafani, dia sholati, kemudian dia antarkan ke kuburan, dia kubur. Selesai ngubur yang satu, ngambil yang satu, dikubur lagi, terus begitu. Sampai kapan? Sampai sore Pak. Jadi dia itu misalnya kalau sekarang mulai jam 7 pagi dia start Pak. Setiap ada orang mati dia makamkan faida amsa. Kalau masuk waktu sore. Kalau sekarang tuh anggap sudah jam apa ini? 5 sore. Dia kepikiran mau pulang, takut komuterannya habis, kan gitu kan? Udah sore ini, zaman dulu kan tidak ada listrik Pak. Maka faida amsa, kalau sudah sore ini, orang ini ngapain? Waqafa ala babil qabri. Dia itu berdiri di pintu kuburan. Bapak tahu kan kalau di kampung itu biasanya kuburan itu ada gapuranya. Nah, ada gapuranya, pintu di mana kita masuk atau keluar dari mana ini kuburan. Orang ini kalau sudah beres nguburin, waqafa ala babil qabri. Berdiri dia nih sore-sore itu di depan pintu kuburan. Ngapain? Ia do'allaha, berdoa kepada Allah lil amwat, buat orang-orang yang ada di kuburan ini, bi arba'i kalimatin. Doanya itu pendek Pak, nggak panjang-panjang kayak kita Allahumma firlahu warhamu, enggak. Doanya itu pendek Pak, cuman pakai 4 apa ini? 4 kata. Orang ini berdiri ya di depan apa ini? Pintu kubur, doa dengan 4 kata yang singkat. Apa kata orang tadi? Ana sallallahu wahsyatakum. Dia ngadep pintu kuburan sambil ngomong, ana sallallahu wahsyatakum. Semoga di dalam wahsyatal qabri, dahsyatnya kuburan, Allah itu akan selalu mendampingi, membersamai dan menenteramkan hatimu. Kuburan itu kan dahsyat Pak. Bapak pindah rumah aja nggak bisa tidur Pak. Ya, Bapak nih rumahnya di Pedurenan nih, terus pindah ke Inggris, ke London, misalnya, kagak bisa tidur Pak. Bapak rumahnya di Pedurenan nih, pindah ke Papua, malam pertama yakin nggak bisa tidur itu. Kita saja kalau pergi umroh, naik haji, itu begitu sampai di Mekah, masuk hotel, itu ada terasa asing. Dunia kok beda ya antara Pedurenan sama Mekah, beda. Orang Mekah diajak ke sini juga merasa asing. Itu padahal masih sama-sama dunia Pak. Gimana kalau Bapak yang biasa ada di atas tanah, tahu-tahu rumahnya ada di dalam apa ini? Tanah, pakai kain putih diuruk 5 meter di bawah misalnya, ke dalam banget ya. Begitu bangun ngelihat kalajengking segede kuda Pak, ya kan? Kira-kira kayak apa itu? Ini kata orang tadi didoakan, ana sallallahu wahsyatakum. Semoga Allah itu selalu membersamaimu dalam menghadapi ganasnya alam kubur. Warahima ghurbatakum, dan kemudian Allah memberikan apa ini? Merahmatimu, ghurbatakum, dalam keterasingan, berpindah dari alam dunia ke alam barzah,
mudah-mudahan Allah merahmatimu, wa tajawaza an sayyiatikum, dan Allah ampuni dosa kalian, wa qabila hasanatikum, dan Allah terima kebaikan kalian. Nih, doanya pendek Pak, cuman 4, tapi dibaca tulus di depan pintu kuburan. Apa yang terjadi? Orang ini kalau sudah baca doa itu pulang Pak, hingga satu hari orang ini kemalaman Pak, jenazahnya itu terlalu banyak. Jadi dia ngubur itu biasanya dari sore sampai jam 4 sore, dari pagi sampai jam 4 sore, dari pagi sampai jam 5 sore. Tahu-tahu satu hari itu jenazahnya banyak, maka dia nguburnya tuh sampai jam 10 malam Pak. Begitu jam 10 malam kaget dia, nggak terasa, waduh ini kuburan udah gelap banget, kampung sepi. Maka dia langsung lari Pak, pulang selesai ngubur, nggak lagi berdiri di pintu kuburan untuk mendoakan orang-orang ini. Jadi yang biasanya dia berdiri depan pintu kuburan mendoakan semua ahli kubur, karena sudah kemalaman dia langsung lari Pak, pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia mandi, makan, ngantuk, tidur. Begitu tidur, orang ini mimpi Pak, faida biya khalqun katsir. Dia lagi pulas tidur, itu dia mimpi Pak, rumahnya dikepung sama orang banyak banget. Kata orang tadi, man antum, siapa kamu? Kalau mau cari bansos bukan ke rumah gua, kan gitu kan, datengin kantor kelurahan. Kalau mau cari kaos jangan ke rumah ini, datangin rumah tim sukses, kan begitu. Man antum, siapa kamu? Kaget dia, karena dalam mimpi itu rumahnya dikepung oleh banyak orang. Maka orang-orang itu dalam mimpinya itu teriak, nahnu ahlul maqabir, kami ini penduduk kuburan. Kamu, kata orang yang ramai ini, nunjuk dia yang tidur ini, kamu itu sudah memanjakan kami sekian lama. Kata orang tadi, manjain apa? Manjain kami dengan doamu itu. Kalau kamu baca doa itu jam 5 sore, selesai doa dibacakan, malaikat Jibril itu turun, nanya sama kami, ahlul maqabir, kamu mau apa? Ini GoFood, ya kan? Ya, ini menu makanan dari apa ini? Surga. Harganya sekian, harganya sekian, harganya sekian. Kamu punya saldo pahala banyak. Maka kami, kalau sudah kamu doakan, itu cepat ngambil Samsung kuburan masing-masing, Pak. Ya, ngambil iPhone masing-masing, langsung login. Pesan, saya roti bakar, saya nasi goreng, saya jus ini, saya air kelapa, saya rendang, saya sate, semuanya yang kami inginkan kami mintakan kepada Allah. Dan itu selalu Allah berikan. Kapanpun kami minta, apapun yang kami minta, itu malaikat datang. Sampai kapan? Sampai jam 4 sore. Kalau jam 4 sore masuk notifikasi, Pak, saldo minim, ya, harus diapakan ini? Di top up. Nah, jadi Bapak nih nanti di akhirat masih bisa top up, Pak, ya. Cuman tidak lewat Alfamart, tidak pakai ATM, pakai apa ini? Doa dan amal soleh. Begitu nanti mau jam 5 sore, notifikasi datang nih, saldo udah habis, nggak bisa pesan apapun. Nanti jam 5 sore, seperti biasanya, orang tadi kan datang lagi ke pintu kuburan, baca doa seperti yang dibacakan kemarin, maka saldonya keisi lagi, makanan datang lagi, rahmat datang lagi. Kata orang ini, lah waktu tadi kok saldo ini minim, kami mau top up nggak bisa, kami pesen makanan jaringan nggak ada,
kami sudah ngadu ke Telkomsel, ya kan? Kami sudah ngadu ke XL, ini jaringan kok nggak ada nih, kami nggak bisa pesan makanan dari surga. Kata malaikat, bukan jaringannya yang error, tapi saldonya nggak ada. Maka kami kejar, siapa tukang top upnya ini? Ternyata kamu lupa nggak top upin kami semua. Itu tandanya yang paling mahal buat orang yang sudah di kuburan itu adalah doanya orang yang meninggal. Maka Bapak Ibu sekalian, dulu guru saya itu cerita, kata guru saya gini, di alam barzah itu arwah manusia itu ada yang kelakuannya kayak pengemis di hari Jumat. Bapak kalau datang ke masjid hari Jumat itu pengemis banyak. Kalau nggak hari Jumat biasanya pengemisnya nggak ada. Saya datang sholat ke satu masjid duhur itu nggak ada pengemis, Pak. Datang ke masjid yang satunya asar nggak ada pengemis. Tapi kalau habis Jumatan itu biasanya pengemis banyak. Pak, kata guru saya, hati-hati. Ada arwah manusia itu yang kelakuannya itu kayak pengemis hari Jumat. Kalau sudah habis subuh itu, selesai orang sholat subuh, itu arwah-arwah itu, Pak, datang ke masjid-masjid terdekat, Pak. Ngapain? Perilakunya kayak pengemis itu. Pengemis kalau hari Jumat itu datang ke masjid-masjid untuk minta apa itu? Sedekah. Sama orang kuburan ini kalau hari Jumat itu seneng, Pak. Kenapa? Karena dia dapat doanya orang yang mungkin selama ini nggak ada orang yang doakan dia. Begitu hari Jumat, khotib itu waktu khutbah kedua, ini biasanya tandanya khutbah sudah mau selesai, tandanya ngantuk orang udah hilang. Nih, saya itu udah pensiun dari khutbah Jumat, udah lama saya nggak mau khutbah Jumat. Kenapa? Sakit hati, Pak. Kalau sudah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu kepala orang depan saya itu otomatis, Pak, nunduk semuanya. Ya, aneh, orang yang nggak ngantuk kalau Jumatan ngantuk. Jadi kalau di Bekasi ini ada orang susah tidur, nggak bisa tidur, itu nggak usah ke dokter, nggak usah minum obat. Kalau susah tidur, mau tidur gampang, Jumatan. Itu yang nggak ngantuk jadi ngantuk itu. Anehnya, Pak, nanti ini kalau sudah Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, itu kepalanya otomatis, Pak, ngangkat semua, seger semua, nggak usah dibangunin, langsung ngantuknya hilang. Makanya saya nggak mau jadi khotib. Khotib cuman bangunin orang tidur, kata saya, ya. Nah ini, Pak, orang-orang arwah yang di kuburan itu kalau hari Jumat seneng banget, Pak, lari ke pintu masjid. Kenapa? Ada doa ini, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Kata orang tadi, akhirnya gue dapet juga doa nih. Kenapa jadi pengemis? Ngemis doa. Itu nanti di kuburan, Pak, ada satu arwah yang gak ikut ke masjid. Semuanya lari ke masjid kecuali satu orang ini. Ditanya sama temannya, lo kagak ikut ke masjid? Oh sorry, beda level gue sama lo. Kenapa? Lo kan mayat duafa nih, ya, mayat duafa fuqara wal masakin, ya. Makanya lo jadi mayat itu perlu ngemis doa ke masjid. Gua sorry, ya, gua mayat agnia. Saya mayat yang kaya, mayat yang bukan berhak menerima zakat. Bahkan saya mau ngasih kiriman apa ini? Duit. Jadi dia teman-temannya itu arwah tuh subuh-subuh udah siap kabur ke masjid. Yang satu enggak, dia pesan kopi Starbucks kuburan, ya kan?
makan kue, makan roti bakar, makan bubur ayam. Kata teman-temannya, lu kagak ikut ke masjid, sorry, gua nih mayat apa ini, kaya. Setiap 5 waktu sholat, anak saya, cucu saya, murid saya, orang-orang yang saya kenal baik dengan saya itu mengirimkan doa untuk saya. Lalu untuk apa saya ngemis doa ke masjid? Nih Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pikirin nih. Nanti kita di kuburan, mau nggak kita ini jadi arwah duafa? Mau nggak ya kita ini ya jadi arwah yang miskin doa, sehingga setiap hari Jumat ngemis apa itu? Doa. Tapi kalau saya didik anak saya, nanti anak saya mendidik anaknya, begitu saya masuk ke liang kubur, setiap sholat 5 waktu anak saya bilang ke anaknya yang jadi cucu saya, ayo nak, kita sama-sama bacakan tahlil, bacakan yasin, bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan tahlil, hadiahnya kita serahkan untuk kakek. Kalau itu dilakukan sehari 5 waktu, Pak, Masya Allah, itu saldonya bukan cuman GoPay-nya yang penuh, OVO-nya ada, Pak, ya, dananya masih banyak itu. Kenapa? Yang mungkin mendoakan bukan cuman anaknya yang 1, anaknya yang 2, anaknya yang 3, belum cukup cuman anaknya, bisa jadi ada orang lain yang saya sekolahkan, ada orang lain yang saya bantu kehidupannya. Begitu nanti saya mati, mereka ingat kayak kita semua hadir di majelis ini, mengirim doa kepada mereka yang sudah wafat. Maka kita ini kalau datang kayak gini nih, kita pikirin Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya nanti itu membacakan tahlil enggak untuk saya? Anak-anak saya nanti akan menghadiahkan bacaan Quran enggak untuk saya? Anak-anak saya nanti itu masih ingat enggak untuk bersedekah kepada saya? Coba Al-Maghfurlah malam hari ini, Kiai Haji Ahmad Zaini ini kan numpuk pahala. Bapak datang ke sini itu kan undangan dari zuriyahnya, waladun soleh yang yad'u lahu. Bukan cuma itu, beliau ketika hidup itu mengajarkan banyak orang, sehingga beliau punya amal namanya ilmun yuntafa'u bihi. Malam hari ini almarhum itu tersenyum dan bahagia karena semua kebaikan yang kita lakukan malam hari ini, beliau mendapat pahala yang sama dengan pahala kita, tanpa ada pihak yang dirugikan sama sekali urusan pahalanya. Nih, Bapak tadi baca Quran, Bapak tadi dengerin yang namanya bacaan diba. Kita dengerin diba, kita baca diba dapat pahala pada saat yang sama, karena undangan ini undangan haul, karena sebab beliau kita datang ke sini menyaksikan, mendengarkan dan melakukan kebaikan. Maka semua kebaikan yang kita kerjakan malam hari ini, itu almarhum mendapat kebaikan yang sama tanpa mengurangi hak masing-masing antara kita yang membaca dan almarhum yang dibacakan. Itu betapa luasnya rahmat Allah. Tinggal kita berpikir, apakah nanti setelah kita masuk liang kubur kita seperti itu atau enggak. Saya pernah datang, Pak, ini saya tutup pengajian ini dengan kisah ini, Pak, untuk kita jadikan pelajaran. Saya pernah diundang orang, Pak, ada orang meninggal, telepon ke saya, Gus bisa datang enggak? Bisa, kata saya, almarhum meninggal. Iya, saya datang. Itu orang hebat, Pak, anak-anaknya luar biasa. Dikubur pun di Kerawang, Pak. Itu kuburannya harganya mungkin 1 miliar, Pak. Ya, itu kuburannya mewah, cakep, di atas itu bisa ngelihat laut, pemandangan bagus. Saya datang, Pak, ini orang kaya sekali. Ya gimana nggak kaya, beli kuburan semiliar, kita rumah aja BTN, ya kan, itu pun KPR 20 tahun belum lunas-lunas, ya kan. Ini sekali beli kuburan satu, itu 1 miliar, Pak. Saya datang, wah, anak-anaknya juga orang hebat. Waktu datang pertama itu saya gembira, Pak, tapi nanti ujungnya nangis. Kenapa saya asalnya gembira? Ngomong ini keluarganya, nanti Bapak, Pak Ustadz di belakang saja. Oh ya, enggak apa-apa, kata saya. Nanti semuanya ini akan dilakukan pertama kali oleh anak-anak almarhum. Saya membayangkan
Yang masuk ke liang kubur baca doa itu anaknya. Yang akan mentalkinkan setelah tanah ini diuruk anaknya. Kan begitu Pak. Tapi saya kemudian menjadi apa ini? Ngelus dada. Ya. Begitu selesai dimakamkan, maka MC-nya bilang kepada anak tertua, kami persilahkan maju. Saya pikir maju itu mau talkin Pak. Taunya baca puisi. Ya. Bapak kepengen ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan dengan malaikat, mau ditanya ujian yang paling penting dalam hidup Bapak. Kalau ada pejabat negara di fit and proper sama DPR itu penting, tapi kalau nggak jadi juga nggak apa-apa. Bapak nih, anak-anak nih, besok ujian di SMA nggak lulus, kecewa, tapi nggak hancur. Tapi kalau di liang kubur nggak bisa jawab ujian Allah, selesai hidup. Ayo, pada ujiannya gampang Pak, udah dibocorin lagi sama Allah. Ya, pertanyaannya dibocorin, jawabannya diajarin. Ujiannya tahu semua Pak. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kitabuka? Al-Qur'anul Karim. Kita diajarin ujiannya, dia bocorin jawabannya. Tapi kalau Bapak nggak bisa jawab itu nanti di akhirat, selesai Pak, ke neraka itu pasti. Bayangin. Ketiga seperti itu, kan nggak ada yang diharapkan oleh orang yang meninggal kecuali pertama kali dia diletakkan ke dalam tanah sambil dibacakan doa Bismillahi wada'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Siapa yang tidak ingin ketika kita masuk ke liang kubur, di kuburan yang serem itu, maka dibacakan Bismillah dengan nama Allah, wada'naka, engkau saya letakkan di sini itu dengan nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan di bawah panji agama Rasulullah, salamnak, aku serahkan engkau ke dalam tanah ini untuk bertemu dengan ridho Allah. Semua orang pasti kepengen didoakan kayak gitu. Bayangin Pak, kalau nggak ada yang doain kayak gitu, masuk dibacakan puisi, almarhum pasti ngomong, nak, saya sekolahkan engkau setinggi itu dengan biaya yang tidak sedikit, bukan untuk kau bacakan saya puisi di depan kuburan, tapi saya ingin kau membacakan Yasin untuk saya. Ini kita perlu pikirin nih Pak. Jangan sampai nanti kita meninggal, anak kita nggak bisa ngapa-ngapain, keturunan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak sekarang bapaknya suka tahlil, bapaknya imam tahlil, tapi anaknya sudah ndak hafal, ndak ngerti, ndak tahu kaifiyahnya untuk apa ini tahlil. Maka malam hari ini kita datang ke sini, pulang tolong dicek ya. Kalau punya uang ya nggak usah beli sekarang, download tata cara tahlil. Itu yang ada Yasinnya ada. Nanti bulan Desember anaknya itu kan liburan Pak. Panggil, nak, bapak ndak ridho kalau kamu ndak hafal ini. Anaknya suruh ngapalin, suruh mimpin. Begitu kamu sudah hafal nak, sudah, ayo. Nanti malam Jumat kamu pimpin tahlilan di rumah ini, bapak jadi makmumnya, ibu jadi makmumnya, kamu yang mimpin baca tahlil itu hadiahkan untuk orang tua bapak, kakekmu. Kalau kayak begini Pak, semua orang itu akan melihat pemandangan yang indah di alam kuburnya. Tapi kalau dibalik, naudzubillah, maka Bapak Ibu sekalian, Kiai Ahmad Zaini ini sudah menanam apa yang seharusnya beliau tanam, dan beliau memetik hasil tanamannya. Saya datang, Bapak datang, para guru datang, semuanya mengirimkan doa untuk beliau. Itu semua kenapa beliau dapatkan? Karena dahulu beliau menanam. Siapa yang menanam dia akan memetik. Orang yang tidak menanam jangan berharap akan memetik. Kalau beliau hari ini sudah memetik hasilnya, maka kita perlu berpikir apa yang kita tanam untuk nanti kita petik
nanti di alam akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, berkumpulnya kita di majelis ini menjadi tawassul dan wasilah kita agar para almarhumin dan almarhumah yang kita doakan, usuluhum wa furu'uhum wa hawashihim, dan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kelak ketika kita nanti harus bertemu dengan Allah, masuk ke liang kubur, orang-orang yang kita tinggalkan akan memperlakukan kita seperti kita malam hari ini mengirimkan doa dan kebaikan kepada almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, merahmati anak keturunan kita, keluarga kita semua, agar selalu berada di jalan Allah, dan kelak kita semua dibimbing untuk bertemu dengan rahmat Allah fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.